Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 1942-2055 dari kelas Statistik Pendidikan B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang analisis regresi berganda dengan SPSS. Konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas, yakni variabel X, terhadap variabel terikat, yakni Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas, yakni X, terhadap variabel terikat, yakni Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan, yakni bersama-sama, yang diberikan variabel bebas, yakni X, terhadap variabel Y. Dan terakhir, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita siapkan data dalam bentuk Excel, yakni berupa sampel yang akan kita gunakan untuk dianalisis. Saat ini saya memiliki sampel sebanyak 50. Selanjutnya, kita buka SPSS, lalu pindahkan ke variabel view. Untuk name itu kita ganti menjadi X1, kita isikan, yang kedua X2, lalu yang ketiga X3, dan pada kolom keempat itu kita isikan dengan Y. Lalu pada label untuk X1 kita isi dengan kompensasi X1 sebagai X1, maksudnya tuh sebagai X1. Lalu X2-nya kita isi dengan motivasi sebagai X2-nya. Lalu X3-nya yakni pengawasan sebagai X3. Lalu variabel Y kita isi dengan semangat kerja, yakni sebagai variabel Y. Lalu kita klik data view. Di sini sudah ada kolom X1, X2, X3 dan Y. Lalu selanjutnya kita copy paste data di Excel kita, yakni berupa sampel kita. Ya, di sini saya sampai 50. Kita pindahkan ke SPSS tadi. Selanjutnya kita pilih di bagian atas analis, lalu regression, lalu kita klik linear, lalu semangat kerja kita klik dan pindahkan ke dependen, ya. Lalu selanjutnya kompensasi kita pindahkan ke independen, motivasi juga, lalu pengawasan. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita lihat hasil dari data sampel kita. Ya, inilah bentuknya. Selanjutnya yakni perumusan hipotesis. Yang pertama yakni H1, yakni melihat apakah ada pengaruh kompensasi sebagai X1 terhadap semangat kerja, yakni Y. Lalu H2 untuk melihat apakah ada pengaruh motivasi sebagai X2 terhadap semangat kerja, yakni Y. Lalu H3 yakni untuk melihat apakah ada pengaruh pengawasan sebagai X3 terhadap semangat kerja, yakni Y. Lalu H4 untuk melihat apakah ada pengaruh kompensasi sebagai X1, motivasi sebagai X2, dan pengawasan sebagai X3 terhadap semangat kerja, yakni Y. Untuk tingkat kepercayaannya yakni 95%, yakni A sama dengan 0,05. Selanjutnya yakni dasar pengambilan keputusan. Yang A, uji T.
Yang pertama yakni jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan rumus T tabel sama dengan T buka kurung A per 2 N dikurang K dikurang 1 tutup kurung sama dengan T, A-nya adalah 0,05 dibagi 2, lalu N-nya adalah jumlah sampel dikurang K sebagai jumlah variabel dikurang 1, memang sudah rumusnya, lalu sama dengan 0,05 per 2 itu 0,025, lalu 50 dikurang 3 dikurang 1 yakni 46. Lalu kita lihat ke tabel T-nya, yakni jumlahnya menjadi 2,01290. Selanjutnya adalah uji F. Yang pertama, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Dengan rumus F tabel sama dengan F buka kurung K N dikurang K tutup kurung sama dengan F. K tadi adalah jumlah variabel, di data saya ada 3. Lalu N adalah jumlah sampel, di data saya ada 50, maka kita tulis 50 dikurang K adalah jumlah variabel. Lalu sama dengan F 3, 50 dikurang 3 adalah 47. Lalu kita lihat ke tabel F-nya dan hasilnya yakni 2,80. Selanjutnya yakni pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dengan uji T. Di sini saya telah mengkopikan hasil dari SPSS tadi. Yang A, pengujian hipotesis pertama yakni H1, diketahui bahwa nilai signifikan X1-nya yakni 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 5,599 lebih besar dari T tabelnya yakni 0,05, sehingga disimpulkan bahwa H1 itu dapat diterima, yang berarti X1 itu berpengaruh terhadap Y. Yang B, pengujian hipotesis kedua atau H2, di mana nilai signifikan X2 yakni sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya yakni 4,581 lebih besar T tabel dari T tabel 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ini dapat diterima, di mana X2 itu berpengaruh terhadap Y. Lalu yang C, pengujian hipotesis ketiga H3, yakni X3 diketahui nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 7,077 lebih besar dari nilai T tabelnya 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ini dapat diterima, yang berarti adanya pengaruh X3 terhadap Y. Jika dilihat secara keseluruhan dari pengujian hipotesisnya bahwa H1, H2, H3 yang berarti X1, X2, X3 yakni kompensasi, motivasi, dan pengawasan itu memiliki pengaruh terhadap Y yakni semangat kerja. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.